Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Lur, sehat-sehat kabeh ya lur. Tetap jaga kesehatan jiwa, raga, batin, cinta, ya semuanya lah. Balik mana ambek aku Icang seperti biasa. Kalian pasti rindu dengan keplot twistan yang membahana kan? Sesuai requestan salah satu dulurku yang request terus gak selesai-selesai. Film ini waduh mantep kali lur. Gak kalah sama film-film gilanya Korea kayak Forgotten, Oldboy atau No Mercy. Bergenre misteri thriller, film ini berjudul Fracture tahun 2019. Dibintangi kakak kandungku si manusia biru avatar, Sam Worthington. Gila, main ekspresinya bagus banget di sini lur. Fracture bercerita tentang sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak yang sedang dalam perjalanan pulang. Sampai akhirnya terjadi suatu insiden dan si anak dibawa ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba hilang dong si ibu sama anaknya. Kemanakah mereka perginya? Ya wes, kita langsung pantun tidak jelas seperti biasa ya. Cak Gonzali mambu matahari, monggo sekecaaken ri. Why are you lying? What have you done to my family? Di jalanan antar kota, sepasang suami istri Ray dan Joe dengan anak mereka bernama Perry lagi OTW pulang ke rumah. Berantem nih mereka lur. Terlihat Ray yang emosinya kurang stabil dan marah-marah cuma gara-gara hal sepele. Ini lagi di belakang ada anaknya malah berantem, kan jadi contoh ya lur. Terlihat Perry yang suka banget sama cermin dan mainan lipstik-lipstikannya. Pokoknya kemana-mana selalu dibawa. Perdebatan masih terus dilakukan sampai akhirnya untung aja nggak kecelakaan ya kan? Karena alat pemutar lagunya Perry mati gara-gara baterainya habis. Ray pun menghiburnya dengan bernyanyi Sing a Rainbow. Red and yellow and pink and green. Selama perjalanan ini, terlihat ekspresi wajah Ray yang terkesan murung dan menyimpan banyak misteri. Karena Perry kebelet pipis, mampirlah mereka ke rest area ya kan? Sekalian Ray juga mau beli baterai buat alat musiknya Perry. Tapi karena Ray ini kesulitan keuangan dan toko juga nggak mau nerima kartu kredit, Ray malah beli minuman dong. Baterainya si Perry malah nggak jadi dibeliin. Dan dengan entengnya bilang kalau toko nggak jualan baterai. Gimana sih pak? Perry bilang, "Mah, cerminku hilang." "Loh kok bisa?" "Oh mungkin ketinggalan di toilet, bentar tak carinya ya," kata Joe. Sedangkan Ray bantu nyariin di kursi belakang. Pas lagi nyari, kopi kesenggol terus tumpah. Sangat ceroboh. Perry yang di luar mobil ngelihat ada balon di konstruksi bangunan bertuliskan get well. Dideketin lah sama Perry ya kan. Tapi tiba-tiba ada anjing liar dan ganas yang deketin Perry. Langsunglah manggil-manggil ayahnya. Ray yang melihat kejadian itu mulai panik karena Perry ada di pinggiran konstruksi. Ray pun berusaha mengusir si anjing dengan batu, tapi Perry malah semakin mundur. Dan yang terjadi, Ray sempat pingsan sebentar, sampai akhirnya dia sadar, tapi masih dalam kondisi linglung dan kepalanya berdarah. Tak lama kemudian Joe datang, dan sangat panik melihat Perry yang terjatuh. Sedangkan Ray masih linglung ngelihat anaknya yang terkapar. Joe pun berusaha menyadarkan Ray, tapi Ray malah mendorongnya. Ray pun akhirnya memejamkan mata untuk menenangkan diri, dan saat sudah benar-benar sadar, alhamdulillahnya Perry masih selamat. Perry kesakitan karena lengannya patah, dan Ray pun pelan-pelan membopongnya. Ray akan membawa Perry ke rumah sakit di dekat sana, yang tadi sempat dilewati oleh mereka. Tapi si Ray ini agak aneh lur. We're gonna stay awake until we get to the hospital. Daddy's gonna get us there real soon. Ray, hurry. Mereka pun sampai di rumah sakit dan Ray langsung pergi ke IGD. Mama resepsionis pun ingin Ray tenang dan duduk dulu. Nanti juga ditangani pak, katanya. Anehnya manut aja si Ray ya kan, padahal Perry udah sangat kesakitan. Joe pun minta Ray melakukan segala cara biar dokter segera nanganin Perry. Balik lagi lah si Ray, tapi anehnya resepsionis awalnya kosong dan tiba-tiba mama resepsionis muncul kembali. Resepsionis ini tetap minta Ray ngantri dulu dan nulis di daftar nama. Ray pun mulai merasa aneh dengan sikap si resepsionis karena dia ngomongin tentang golongan darah pasien di sana. "Pak, duduk dulu ya pak, nanti juga dokter datang," katanya. Saat di ruang tunggu, Joe meminta maaf karena tadi mereka sudah bertengkar. Dan entah kenapa Joe juga mulai kelihatan aneh lur. Karena kepala Joe sakit, Ray pun akan membelikannya minuman untuk mengobati dehidrasinya. Nah pas beli minuman, Ray ngeliat sesuatu yang janggal, di mana terjadi semacam transaksi antara dokter dan petugas ambulans. Tak lama kemudian nama Ray dipanggil dan keanehan kembali terjadi. Biasanya kalau admin rumah sakit nanya-nanya paling ya kayak ada alergi obat apa enggak, riwayat penyakit gitu-gitu kan lur. Nah
ini Mbak Clerk masa tanya kalian udah nikah berapa lama, apa ada riwayat penyakit mental keluarga, apa berminat kalau organnya Perry didonorin. Kan jiang, Lur. Your blood types? Oh, I think. Would you like Perry listed for organ donation? No. Can I convince you to reconsider? Ray pun semakin merasa aneh dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada yang gak beres ini sama rumah sakit. Ngapain tanya-tanya donor organ ya kan? Ternyata Ray sebelumnya sudah punya istri dan sudah meninggal yang bernama Abby. Karena dulu tanggungan asuransi istri pertamanya Abby belum diselesaikan, Ray pun harus bayar cash. Setelah itu Suster Ann datang menjemput Perry dan Ray sempat dengerin Mbak Clerk yang bisik-bisik di telepon. Gadis usia 6 tahun, golongan darah tidak diketahui, cepat panggil Dr. Bertram, kata Clerk. Akhirnya Perry sudah dapat ruangan dan diperiksa sama Dr. Bertram. Bayangin ya Lur, ini Perry kan udah kesakitan butuh segera diperiksa. Tapi si dokter malah ngajak ngobrol-ngobrol gak penting, bahasanya juga sedikit aneh. Bertram mengatakan ke Ray dan Joe jika pupil mata Perry terlihat tidak normal dan ada cedera kepala yang parah. Setelah itu Perry diserahkan ke Dr. Bruce untuk diperiksa kepalanya. Karena ruang pemindaian terbatas, yang boleh nganterin Perry cuma satu orang. Ya udah kamu aja Joe, gak apa-apa, kata Ray. Dr. Bruce bilang jika pemindaian kepala bakal makan waktu cukup lama, jadi Ray bisa nyantai dulu di ruang tunggu dan terlihat senyuman aneh dari Dr. Bruce. Lalu mereka pun turun ke lantai LL. I love you, Daddy. I love you, sweetheart. You did good. Yeah. Ray ketiduran beberapa jam sampai sore, sedangkan Perry dan Joe masih belum kembali. Saat di toilet, Ray melihat ada Hansaplast di kepalanya, padahal sebelumnya nggak ada ya kan Lur. Shift rumah sakit sore itu sudah diganti, dan mbak resepsionis yang baru nggak punya informasi dari pasien sebelumnya. Karena kertas pendaftaran pasien tiap ganti shift selalu dibuang. Ray ingin bertemu dengan Dr. Bertram, tapi si Bertram juga udah pulang. Resepsionis pun bilang, silakan duduk dulu Pak, kalau anak Anda dirawat pasti sudah aman sama dokter yang lain. Nunggu, Ray pun mulai nggak sabar dan akhirnya kembali. Dia meminta sistem daftar pasien dicek, tapi ternyata juga nggak ketemu nama Perry Monroe. Makin ngamuklah akhirnya. It's been a long day. I just need you to call down the way they do the CAT scan. Ray sempat melihat ada beberapa sampah dengan banyak darah di dalamnya dan tiba-tiba jadi kepikiran Perry. Setelah ditanyakan ke bagian ruang pemindaian, ternyata pasien terakhir yang masuk ke sana adalah mbah-mbah tua jam 9 pagi. Setelah itu nggak ada pasien lagi yang masuk ke sana. Apa? Kamu kemanakan keluargaku? Pak, mungkin Anda salah rumah sakit Pak, atau keluarga Bapak udah pulang duluan. Maaf Pak, silakan minggir, masih ada antrian yang lain, katanya. Karena resepsionis nggak membantu dan rasa curiga Ray semakin meluap-luap, Ray pun diam-diam masuk ke dalam. Tapi Perry nggak ada di kamar sebelumnya dan security bernama Jeff langsung mendatangi Ray. Ray pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Dia terpaksa masuk untuk mencari keluarganya. Dr. Lucado yang mendengar keluhan Ray berusaha membantu mencari keberadaan anak dan istrinya. Tapi lagi-lagi di daftar pasien nggak ada nama Perry. Ray yang melihat Suster Ann pun minta Dr. Lucado menanyakannya karena sebelumnya dia yang membawa Perry. Tapi apa jawabannya Ann Lur? Oh iya Pak, Ray emang datang ke sini buat periksain kepalanya yang cedera. Tapi dia datang sendirian. Mulai berontaklah si Ray karena dia merasa dibohongi. Why are you lying? What have you done to my family? Karena membuat kegaduhan, Ray pun disemprot gas air mata dan disuntik obat penenang, plus ditahan di suatu ruangan. Ray pun akhirnya meminta maaf karena sudah mengacau. Jeff mengampuninya dan membiarkan Ray di sana sendirian. Dalam kondisi masih linglung, Ray langsung bangun dan mencari obat-obatan di sana. Ketemulah suntikan adrenalin dan dia langsung menyuntikannya agar bisa langsung sadar. Ray pun langsung melihat kamar-kamar di sana untuk mencari Perry dan Joe, tapi masih nggak ketemu. Jeff yang tahu Ray kabur langsung mengejarnya. Yeah, Frank. You got away. Ray berhasil selamat. Dia sangat terpukul dan kebingungan di mana anak dan istrinya berada. Lalu terlihat mobil polisi di sana dan Ray langsung meminta bantuan. Mereka bernama Griggs dan Childis. Ray pun menceritakan kronologi kejadian anaknya yang jatuh di konstruksi, terus dibawa ke rumah sakit dan tiba-tiba ngilang. Aku yakin pihak rumah sakit melakukan sesuatu pada mereka, kata Ray. Dia juga menunjukkan foto Perry dan Joe ke polisi, dan polisi pun akhirnya percaya dan mau membantu menyelesaikan masalah tersebut. Polisi pun menemui mbak resepsionis dan Jeff, lalu sempat terjadi percekcokan sebentar. Ray memberitahu tempat terakhir kali dia melihat istrinya dan anaknya, yaitu di Bangsal 9. Griggs pun meminta Jeff mengantarkannya ke sana.
You guys are buying into this bullshit. I mean, he's a fucking head case. Look at him. Want to take us to Ward 9? Lalu Dr. Lucado menahan mereka dan mengatakan jika Ray datang ke rumah sakit sendirian. Childish pun meminta berkas pasien, tapi Lucado bilang kalau waktu itu dia nggak bertugas dan terkadang bisa aja berkasnya salah taruh atau mungkin nggak masuk ke sistem. Ray semakin curiga dengan mereka dan ingin Dr. Bertram ditelepon karena dialah dokter terakhir yang memeriksa Perry. Suster N akhirnya disuruh nelpon Dr. Bertram dan Ray akan diantar ke tempat pemindaian di lantai 3. Tapi tunggu dulu. Aku lihat Perry dibawa ke lantai dasar, kata Ray. Ente salah lihat, lab pemindaiannya jelas-jelas ada di lantai 3. Nah, tololnya si Ray ini percaya aja dia ya kan, kalau emang ada di lantai 3. Lucado pun menunjukkan jika rekaman pemakaian mesin tersebut memang terakhir pukul 9 pagi. Itu artinya Perry nggak pernah masuk ke sana. Lalu resepsionis menemukan daftar pasien yang sudah dibuang dan memang ada namanya Ray. Nama Ray ya lur, bukan Perry. Jadi tetap belum bisa membuktikan. Sampai akhirnya Dr. Bertram datang. Ray langsung bilang, "Dok, ente ingat udah ngerawat lengan anakku kan?" "Iya kan dok?" Dan Dr. Bertram pun bersaksi sama halnya dengan yang lain. Tapi ada sedikit tambahan informasi di sini bahwa Ray datang sendirian dan ngaku habis kecelakaan mobil sampai-sampai kepalanya cedera. Saat itu Ray diminta melakukan pemindaian kepala, tapi dia lebih memilih nunggu istrinya di ruang tunggu. Dan yang disebutin bukan Joe, melainkan Abby. Ingat kan lur, Abby istri pertamanya. Makin kacau lah pikiran Ray ya kan. Kok enggak ada yang berpihak kepada aku? Apa aku jangan-jangan beneran halu? His behavior seemed rather erratic. This is real. This is Joanne, and this is Perry, and that's my family, and I love them. Karena Ray masih ngeyel dia bawa anak dan istrinya ke sana, Jeff pun menyarankan untuk melihat rekaman CCTV rumah sakit. Bagus, jadi biar clear masalahnya ya kan lur. Tapi sayangnya cakupan kamera CCTV nggak sampai ke bangku depannya Ray. Padahal kalian inget kan, saat itu Joe dan Perry duduk di depannya Ray, mepet sama jendela lur. Polisi pun mulai curiga, wah ini si Ray ini beneran gendeng, beneran halu kayaknya. Tapi Ray masih ngotot dan minta rekaman CCTV yang lain. Lucado bilang kalau di tempat perawatan nggak ada CCTV karena masalah privasi. Dan tentu saja polisi nggak bisa ngecek seenaknya karena nggak ada surat perintah. Lagi pula rekaman CCTV juga nggak bisa membuktikan kalau keluarga Ray beneran hilang. Ray pun mencoba mengingat apapun yang bisa membuktikan jika Joe dan Perry benar-benar ada. Apa ya? Celing, ingatlah akhirnya kalau mak-mak kasir di rest area melihat mereka pergi. There's a gas and go. It's a couple of miles from here. Ask her. Griggs akan pergi menanyai mak-mak kasir di rest area, sedangkan Childish menemani Ray di sana. Sampai akhirnya Ray melihat sial kuning Perry yang jatuh di bawah kasur. Mampus nggak ini yang bener siapa? Coba rumah sakit apa si Ray? It's Perry's gone. Meskipun gak ada nama Perry di syal itu, tapi Ray terus meyakinkan polisi jika itu miliknya Perry. Tapi anehnya ada darah di syal itu, dan Ray bilang itu pasti darahku yang gak sengaja netes. Bertram mengatakan, Ray, wajar kalau pikiranmu bingung dan kacau, karena cedera kepalamu cukup parah. And then we came here because you had a broken arm, and we saw you, and Tiba-tiba sesosok wanita parubaya bernama Dr. Jacobs datang. Dia adalah seorang psikiater dari Departemen Kejiwaan di rumah sakit itu. Ray bilang, aku nggak gila dok, ngapain ente kesini? Nggak ada satupun yang bilang kamu gila Ray. Tujuanku datang ke sini untuk membantumu mencari Joe dan Perry. Luluhlah akhirnya Ray dan mau diajak ngobrol berdua sama Dr. Jacobs. Jacobs bertanya, coba ceritakan apa yang terjadi sebelum kamu ke rumah sakit. Dan juga ceritakan tentang Abby, istri pertamamu. Diceritain lah lur, kalau dia dan Perry sempat jatuh di lokasi konstruksi. Sedangkan Abby sudah meninggal 8 tahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Tapi kematian Abby nggak ada kaitannya sama sekali dok, kata Ray. Jacobs tahu jika Ray adalah pecandu alkohol dan menanyakan apakah saat Abby kecelakaan, kamu dalam kondisi mabuk Ray. Tiba-tiba pikiran Ray pun flashback saat kecelakaan terjadi. Abby died in a car accident 8 years ago, and I killed every day. You didn't see it. Nothing could help her. Untuk menyelesaikan masalah ini, Jacobs ingin melihat ke lokasi konstruksi, tempat awal mula semuanya terjadi. Jacobs mengatakan ke polisi dan pihak rumah sakit, mungkin Ray mengalami trauma berat, dan kita harus pergi ke lokasi konstruksi. Mungkin aja Joe dan Perry ada di sana. Griggs yang sudah kembali bilang jika toko sudah tutup, dan polisi masih menghubungi mak-mak kasir. Berangkatlah mereka ke lokasi ya kan, dan Childish juga minta bantuan polisi lain dengan anjing pelacak. Apakah beneran Perry dan Joe masih ada di sana dalam kondisi sudah tewas? Dan yang terjadi ketika mereka mengecek ke sana.
Nggak ada beneran dong Lur. Ray pun menceritakan ke Jacobs jika Perry terjatuh, berawal dari mainan cerminnya yang hilang, terus ada anjing dan seterusnya. Sampai akhirnya ketemu cerminnya Perry di bawah. Itu cermin Perry, pasti selama ini ada di kantong jaketnya dan kelempar keluar saat Perry terjatuh, kata Ray. Tapi bukan hanya cermin, ada darah cukup banyak dong. Ray pun mulai kebingungan dan bilang jika itu adalah darah di kepalanya saat terjatuh. Greg semakin jengkel dengan Ray karena nggak mungkin darah di kepalanya bisa sebanyak itu. Di sini Ray semakin curiga ke mereka semua. Dia mengira pihak rumah sakit dan polisi sudah bersekongkol. Jacobs pun kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan marahnya Ray bilang, Perry di sini gara-gara anjing yang mau nerekam dan aku ngelempar batu ke arah si anjing itu. Sampai akhirnya Perry terjatuh. Jacobs bilang, Ray, mungkin saat itu nggak ada anjing Ray. Dan karena kamu bertengkar dengan istrimu, kamu marah kepadanya. Kamu juga marah ke Perry. Setelah itu kamu tidak terkontrol dan tanpa sengaja membunuh mereka berdua. Begitu kan kejadiannya Ray. Mungkin pikiranmu menciptakan kenyataan lain yang palsu untuk melindungi dirimu sendiri dari trauma yang mengerikan. Coba kamu pikirkan lagi Ray. From the things we fear. Jacobs bilang, kamu sebelumnya pernah kehilangan keluarga dan saat kamu ingat perbuatanmu ke Perry dan Joe, maka kamu membuat karangan cerita ini. Katakan padaku di mana mereka berdua sekarang, Ray. Where are they, Ray? Where are Perry and Joanne? Where did you put them? Tiba-tiba Ray hanya terdiam, melamun dan menangis. Dia mulai yakin jika dirinya memang bersalah dan mengarang semua cerita itu. Ketika Ray akan ditahan karena dugaan pembunuhan, tiba-tiba terdengar bunyi gonggongan yang ternyata si anjing liar beneran ada dong Lur. Ray pun langsung mengambil pistol polisi dan menodongkannya ke Jacobs. Mereka semua langsung dikurung di ruangan dan Ray mengambil kartu akses rumah sakitnya Jacobs. Ray pun kembali ke rumah sakit untuk mencari keluarganya tercinta. Dia membawa bunga buat nutupin mukanya ya kan, sampai akhirnya resepsionis lewat dan dia pura-pura ngeliat ke arah ruangan lain biar nggak ketahuan. Yang ternyata itu ruangan bayi. Ray pun langsung auto teringat insiden kecelakaan yang dulu. Ternyata Abby meninggal dalam kondisi hamil tua. Aduh miris sih. Ray pun mengambil baju dokter agar bisa nyamar. Setelah itu dia masuk ke lift yang sama buat turun ke lantai LL. Sayangnya lantai LL hanya bisa diakses pakai kunci. Ray yang lihat Jeff pun langsung menariknya ke dalam untuk mengambil kuncinya. Pergelutan sempat terjadi sampai akhirnya Ray terpaksa membunuh Jeff. Sampailah Ray di lantai LL dan dia menemukan bonekanya Perry di tong sampah. Fix Perry dan Joe pasti ada di sini, pikirnya. Ray juga ngelihat ada beberapa dokter yang membawa organ manusia. Semakin khawatirlah Joe dengan kondisi keluarganya. Ray pun mencoba masuk ke suatu ruangan dan melihat pasien di sana yang organ-organnya sudah diambil. Mampus. Ray yang melihat Mbak Admin Clerk langsung mengikutinya dan masuk ke ruang pojokan nan gelap yang ternyata mereka akan mulai membedah Perry. Take off your mask. Take it off. Come on. Stay there. Perry dan Joe ternyata ada di sana. Ray nggak habis pikir mereka mau membedah keluarganya. Karena ada pergerakan dari Clark, Ray pun langsung menembak dan malah mengenai pipa gas. Dokter di sana bilang, Ray kamu nggak berpikir jernih. Kamu sedang kebingungan Ray, jangan lakukan ini. Lalu saat Ray akan pergi, salah satu perawat berusaha menahannya. Ray pun akan dibius, tapi untungnya dia masih sempat menembak dan terjadi sebuah ledakan. Terlihat Dr. Bruce yang sempat mencegah Ray nggak pakai babi bu kakinya langsung ditembak Lur. Ray pun sangat senang karena Joe dan Perry berhasil diselamatkan. Dengan membawa mobilnya, Ray, Perry, dan Joe kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Ray menyanyikan lagu Sing a Rainbow agar Perry yang tangannya masih sakit bisa tenang. Dan ternyata Red and yellow and pink and green. Sing a rainbow for you. You are deeply confused.
Semua kecurigaannya Jacobs bener lur. Semua yang ada di pikiran Ray hanyalah karangannya aja. Gak ada namanya perdagangan organ manusia. Semua staf rumah sakit juga sebenarnya normal-normal aja. Dan memang Ray lah yang membunuh Joe. Setelah insiden Perry jatuh dan akhirnya tewas, trauma Ray semakin menjadi. Karena sebelumnya dia juga gak berhasil menyelamatkan Abby dan bayinya. Ray jadi linglung setelah melihat Perry yang terkapar dan tewas. Lalu tanpa sadar dia mendorong Joe sampai jatuh dan palanya ketusuk. Aduh, ngeri sih sumpah. Terakhir, Ray menaruh mayat mereka berdua di bagasi mobilnya. Ray masih berpikiran dia adalah suami dan ayah yang hebat karena sudah berhasil menyelamatkan keluarganya. Padahal dia sudah membawa pasien sekarat yang akan dioperasi dengan mayat Joe dan Perry di belakangnya. Buyar, merinding plot twistnya lur. Luar biasa aktingnya Mas Sam, bisa kayak orang linglung gitu lur. Kalau kalian lihat dari awal film itu suasana misterinya kerasa banget. Gimana ya ngomongnya ya, aneh aja gitu ngelihat ekspresi-ekspresinya si Ray. Seperti yang diucapkan Ray ke Jacobs, bahwa setiap hari dia masih keinget dengan kematian istrinya. Dan memang kecelakaan itu gara-gara Ray-nya yang mabuk. Pastinya merasa bersalah banget kan lur. Akhirnya trauma semakin menjadi ketika si Ray ngelihat Perry udah mati. Dan di situ dia membuat khayalan baru di pikirannya. Kalau kalian lihat filmnya secara langsung lur, sempat ada sedikit scene burung gagak di dekat mobilnya Ray. Udah pertanda itu ya kan, kalau ada mayat di dalam mobilnya. Tapi cak sutradara tetap bisa membuat penonton terombang-ambing menebak yang salah sebenarnya siapa. Jujur aja ya lur, yang bikin greget itu pihak rumah sakit, karena ngomongnya nggak langsung belak-belakan gitu lur. Harusnya pas Ray ngambil pasien yang dioperasi kan bisa dibilang, "Pak, itu bukan keluarga inti pak, woi sadar woi, selepet matanya pakai selimut," kan bisa. Ya namanya juga film ya kan. Ya wes segitu dulu perbacotan closing ini. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk tidak menerima kenyataan, but say yes untuk klik. Ya paham lah ya. Assalamualaikum lur.